katanya gitu ya. Pokoknya kita harus banyakin doa katanya gitu. Yuk besok kita kembaliin itu kunci. Kita kembaliin tuh kunci biar udah beres katanya semuanya. Malamnya Pak Bobi nelpon. Dia ngabarin istrinya. Jadi di saat malam itu saya nggak pulang, istrinya Pak Bobi itu dia di motor, tangannya sekarang udah di rumah sakit kata Pak Bobi gitu. Saya kaget dong. Jadi mau ngembaliin kunci kita tunda, kita kesana dulu nengokin dulu kan gitu. Begitu nengokin dulu, ya memang itu Mang dia udah dirawat di rumah sakit sih. Terus dia nyerita, kan saya nanya tuh gimana, kah apa gimana gitu. Jadi padahal posisi itu nggak ada motor lagi gitu, jadi nggak apa. Jadi di jalan itu tiba-tiba dia sesuatu katanya, bayangan hitam gede, makanya aneh, udah gelutuk sampai tangannya gitu. Ada CCTV kebetulan gitu ya, di jalan itu memang mengarah ke situ. Itu aneh juga gitu posisinya gitu. Jadi nggak kepleset, nggak apa gitu. Jadi tiba-tiba kayak jatuh aja gitu. Setelah kita selesai, akhirnya kita berinisiatif untuk kembaliin kunci. Kembaliin aja itu kunci kata Pak Bobi. Biar selesai nanti teteh sama suami mau dibersihin, ngilangin semua penyakit medis dan non medis yang di ini gitu sama Pak Bobi. Akhirnya kita kembaliin kunci Mang Ai. Di perjalanan itu kita kembaliin kunci. Itu kayak drama banget. Yang kayak di film-film sinetron itu tuh terjadi. Jadi kita tuh diikutin awan hitam Mang Ai. Suami saya juga aneh. Kita diikutin awan hitam. Kayak yang mau hujan, kayak gitu ya. Ada ini mau hujan gitu ya. Sampai kita bener-bener diikutin aja itu si awan. Setelah selesai kita ketemu orang itu, kita ngembaliin kunci, dia bilang kenapa ngembaliin kunci gini. Nggak banyak omong, saya mau pindah keluar kota, saya bilang gitu. Oh bisa gitu, katanya nggak bisa ngedadak dong, nanti gimana rumah kosong lagi lah, dalam hati urusan lu gitu kan ya, kosong gitu, nanti gimana kalau banyak hantu lagi. Nah, itu saya bilang pokoknya saya nggak bisa Bu, karena besok pagi harus segera pergi gitu ya. Nah pas pulang itu saya malah sama suami kok bilang hantu-hantu gitu ya, apa dia tahu gitu sama ini ada yang di situ gitu ya. Ya udahlah gitu ya, akhirnya ya udah kita pergi ke rumah Pak Bobi langsung, karena kan langsung pengobatan. Di situ kita wiridkan semua nih Mang Ai, kita zikir gitu ya dan lain-lain. Nah di saat itu kita kan hanya berdua nih, saya sama suami aja yang ikut di sana. Di saat itu Pak Bobi bawa temannya 2 orang, karena dia pikir gini kan, karena kan ada 3 tuh jin yang ada di situ yang ngeganggu saya sama keluarga, jadi ya harus seimbang. Pak Bobi bawa temannya. Nah dari situ entah ya, saya nggak tahu gitu ya, pokoknya mereka berdialog dan lain-lain. Memang saya harus disuruh terus zikir gitu ya sama suami. Ketika kita bilang la ilaha illallah, itu suara tuh banyak, kayak banyak orang yang ngomong itu, yang wirid itu, padahal kita cuma berlima. Saat itu biasa saya mual Mang Ai, mual, pusing, wah udah berbagai macam, mungkin dikeluarin ya, saya muntah kan. Situ kita memang ini pakai daun kelor kayak gitu ya, terus pakai telur ayam kampung ya di ini, untuk ini penyakit medisnya kita yang ada gitu. Nah setelah itu Pak Bobi kan pengen ngambil sukma saya nggak mau macam-macam, saya nggak mau ngapa-ngapain, yang penting saya mau ngambil sukmanya ibu. Tugas saya hanya ngambil sukma ibu agar ibu sehat kembali. Kalau untuk jin dan lainnya di rumah itu urusan nanti lah gitu, maksudnya yang penting saya ngambil sukma ibu gitu. Saya juga nggak mau katanya, karena itu penunggu yang ada di situ gitu ya. Akhirnya Pak Bobi ngedatangin sosok jin genderuwo itu mau ngambil sukma saya nggak ada, diumpetin katanya. Sampai Pak Bobi bilang saya masuk di ruang tengah nih Bu, dia sampai merem.
yang ada guci, katanya guci-gucinya itu banyak. Oh iya, memang ada guci gitu Mang Ai di situ. Nah, saya nemu ibu itu diumpetin di satu guci. Begitu saya mau ngambil, menyelinap gitu ya, diam-diam, si itu muncul, si genderuwo itu. Akhirnya ya mau nggak mau Mang Ai, jadinya perang katanya gitu ya. Jadinya saya lihat si bapak itu memang sempat pingsan pas penyembuhan itu, Pak Bobi itu. Dia lagi wirid, lagi nggak tahu apa-apa, itu dia sempat pingsan lama gitu ya. Nah setelah itu beberapa lama memang sadar, dibantu sama temennya, itu kayak mereka lemes banget Mang Ai. Kita juga berdua lemes gitu ya sama suami itu. Nah akhirnya mungkin sukma saya udah kembali Mang Ai. Dari situ saya tuh ngerasa apa ya, kan awalnya ngerasa ada sebagian yang hilang gitu ya dalam diri itu. Saya ngerasa terang, penglihatan terang gitu ya. Kok asa enakeun gitu ya. Ada sesuatu yang hangat gitu ya di dalam ini tuh. Setelah sukma saya dikembalikan katanya gitu. Nah dari situ akhirnya Pak Bobi ya ngemusnahin aja yang di situ katanya, karena memang itu akan terus menghantui, meneror saya karena sukma saya udah diambil gitu. Pak Bobi nggak bilang apa-apa kalau rumah itu bekas apa, bekas dukun atau bekas ada santet? Nah Nggak karena cerita? ini Pak Bobi hanya ditanya gini sih, itu jin katanya gitu, entahlah itu suruhan gitu ya. Kita kan nggak tahu masa lalunya ya Bu ya, ada masa lalu apa gitu di rumah itu jin suruhan sampai minta tumbal, ya itu saya sampai diambil ya gitu. Kita nggak tahu juga gitu ya, cuman dari Pak Bobi sih asumsinya seperti itu jin suruhan aja, jin tumbal gitu, yang mungkin menyerang sebelumnya gitu, penunggu sebelumnya gitu yang punya. Saya nggak tahu, kurang tahu juga sih Mang Ai. Atau punya ya pemiliknya? Nggak tahu juga. Kurang tahu juga, kalau pemiliknya sendiri sih sudah meninggal. Jadi sampai saat ini masih misteri ya? Masih misteri. Nggak tahu penyebabnya apa Nggak sampai tahu. seperti itu? Nggak tahu. Nggak coba tanya ke tetangga-tetangga di situ? Kalau ke tetangga sih, kalau Pernah ngobrol gitu? karena nggak ada tetangga Mang Ai, cuman ada mang-mang yang jualan tuh. Kalau boleh tahu di daerah mana itu? Wilayah mana? Di itu daerah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung ya? Iya. Setelah itu sehat semua? Alhamdulillah Mang Ai, seperti yang Mang Ai lihat itu, saya sehat kembali, suami sehat, yang rata sekarang. Jadi enggak ada, saya sendiri diagnosa gagal ginjal, saya alhamdulillah sehat. Saya enggak lanjut cuci, enggak Mang Ai. Lupus saya hilang, bintik-bintik, benjolan-benjolan hilang semua. Masya Allah gitu ya. Mungkin Dan ini ya. ekonomi juga lancar Ekonomi seperti biasa? Kembali ini ya, karena kemarin itu memang kita banget di situ, kita ketimpa hutang besar, kita ketipu orang, wah pokoknya macam-macam. Nah, sekarang mulai menata kembali Mang Ai. Alhamdulillah, intinya sih yang penting sehat walafiat. Ini kisahnya menyeramkan juga ya. Jadi dalam masa 1 tahun itu banyak sekali kejadian. Banyak sekali. Ingin merenggut nyawa dari Teh Rani. Kira-kira ada pesan enggak untuk penonton Malam Mencekam yang sedang mencari rumah atau ingin membeli rumah ya? Seperti apa Teh? Mungkin pesan-pesan dari saya, dilihat dulu latar belakangnya mungkin ya. Seperti saya nih, ini gratis. Harusnya kan nanya kenapa gitu ya, ada apa ini rumah gratis atau rumah murah. Harusnya ditelusuri dulu sih latar belakangnya gitu. Seperti itu sih Mang Ai, harus seperti itu. Apalagi yang mau beli itu harus diiniin dulu asal usulnya sih. Jadi jangan langsung jatuh hati langsung Iya, tempati bener, gitu ya. Bener. Wah bagus, murah, langsung gitu. Kayaknya harus pikir-pikir panjang dulu deh, harus cari-cari tahu informasi dulu. Sejarahnya seperti apa. Bener. Baik, Sobat Malam Mencekam, itu pesan yang baik dari Teh Rani. Jadi jangan buru-buru jatuh cinta kepada sebuah rumah yang bagus ya, harga murah atau cuma-cuma seperti yang tadi. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari masalah yang dialami Teh Rani. Teh Rani, terima kasih. Iya, sama-sama Mang Ai. Dan Sobat Malam Mencekam, kita akan jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.